Yang semangat katakan haleluya. Baik, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan padaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara, ada mahkota bagi kita. Mahkota itu dalam bahasa aslinya adalah Stefanos. Mahkota itu artinya ada tanda kemuliaan yang Tuhan berikan padamu. Tuhan tidak mau anak-anaknya terpuruk, Tuhan tidak mau anak-anaknya dihinakan. Semua yang percaya katakan amin. Dalam nama Yesus kau tidak akan hidup dalam kehinaan. Dalam nama Yesus kau tidak akan hidup dalam kehinaan. Dalam nama Yesus kita tidak akan hidup dalam kehinaan. Amin. Ya, kalau sekarang ada orang-orang yang mengejek engkau, saya dengan semangat mengatakan pada saudara bahwa semua hamba Tuhan akan melalui hal ini. Kenapa? Karena satu hari orang itu akan melihat betapa engkau akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Jangan doakan kematiannya, jangan doakan kecelakaannya, jangan dendam, jangan sakit hati. Biarkan dia hidup untuk melihat engkau diangkat Tuhan jauh lebih tinggi daripada dia di dalam nama Yesus. Ingat itu baik-baik, amin. Tuhanku akan mengangkat aku, Tuhanku akan mengangkat aku, Tuhanku akan mengangkat aku, Tuhanku pembelaku, Tuhanku pembelaku, Tuhanku pembelaku. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, mahkota itu adalah bukti keagungan. Tuhan mau saudara juga agung sama seperti dia agung, amin. Dan kemudian mahkota itu, Stefanos itu saudara adalah identitas saudara, anak raja di atas segala raja, dan juga kedudukan saudara. Dan secara metafor bahwa mahkota itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang, itu adalah diturunkan. Maka Stefanos, mahkota itu adalah berkat yang diturunkan pada saudara. Dan Tuhan mau memberikannya kepada kita di dunia ini, bukan nanti di sorga saja. Di dunia ini ada kemuliaanmu. Di dunia ini orang-orang bisa melihat engkau agung. Itu sebabnya bersikaplah dengan agung, bukan sombong tapi agung. Yang mengerti katakan amin. Bukan sombong tetapi agung dan mulia. Ada orang-orang yang agung dan mulia tetapi rendah hati, sangat disenangi. Amin. Maka saya sekarang mengerti satu perkara dalam hidup ini. Tahukah saudara bahwa kebanggaan seorang hamba adalah rasa capek? Capekkah hatimu? Berarti engkau berjuang. Capekkah badanmu? Berarti engkau bekerja. Dan Tuhan sedang mengupahi orang yang berjuang hatinya dan yang bekerja tubuhnya. Boleh kita berikan tepuk tangan. Makanya saya bawakan padamu, perjuangan harus perjuangan yang benar. Yang mengerti katakan haleluya. Masuklah dalam perjuangan, jangan takut berjuang karena ada upah bagi perjuanganmu. Saya mau tanya, berapa banyak di sini orang-orang yang berjuang sepanjang tahun ini? Katakan saya ya Tuhan. Alkitab berkata pada harinya akan ada mahkotamu, pada harinya akan ada mahkota kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semuanya teriakkan kepada Tuhan, katakan tidak ada yang sia-sia. Karena saya ada dalam Yesus. Teguhkan kiri kanan saudara, katakan tidak ada yang sia-sia karena kita ada dalam Yesus. Nah, ada pertandingan yang baik, ada pertandingan yang tidak baik. Orang Indonesia tahu betul pertandingan yang tidak baik itu dikatakan menang jadi arang, kalah jadi abu. Saudara, pertandingan-pertandingan yang tidak ada tujuannya, pertandingan-pertandingan yang hanya untuk memuaskan kebenaran dirimu sendiri, kesombonganmu, membela harkat dan martabatmu. Sayang, dengarkan baik-baik. Jalan Tuhan berbeda. Kalau engkau mau menjadi paling besar, engkau harus jadi pelayan dari semuanya. Dan Tuhan Yesus berkata dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai satu milik yang harus dipertahankan, melainkan melepas itu semuanya, mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Supaya tujuan itu dapat tercapai, supaya orang-orang diberkati. Saya dengarkan baik-baik. Ketika kau punya tujuan, ketika GKI punya tujuan, ketika hidupmu punya tujuan, bukan untuk mengambil sebanyak-banyaknya berkat, tapi untuk memberkati orang lain, maka Alkitab berkata bahwa sorga tidak pernah gagal mengembalikan padamu minimum 30 kali ganda, 60 kali ganda, sampai 100 kali ganda. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut direndahkan, bahkan kalau perlu rendahkan dirimu supaya Tuhan yang mengangkat. Amin.
Amin. Biarlah orang menjadi gemes kepadamu bukan karena kesombonganmu dan omong besarmu. Orang menjadi gemes kepadamu kenapa? Karena kau terlalu merendah menurut mereka. Saudara, untuk menyelesaikan pertandingan harus ada gairah. Gairah bahasa Inggrisnya adalah passion. Dalam bahasa Grekanya adalah pasho atau pato atau pento. Itu adalah gairah, dipengaruhi atau digerakkan oleh sesuatu. Ada sesuatu di dalammu yang menggerakkan engkau. Saya tanya baik-baik, ada atau tidak itu? Kalau nggak ada, mulai hari ini penuh Roh Kudus supaya Roh Kudus yang gerakkan. Roh Kudus itu api. Api nggak ada yang diam begini sayang. Air ada yang diam, api nggak ada. Air ditaruh di bak, bisa dia diam. Tapi api dia tidak bisa hidup kalau dia tidak bergerak. Dan Anda tidak dikatakan saudara disiram oleh air Roh Kudus. Anda dikatakan dinyalakan oleh api Roh Kudus. Seorang yang menyala dengan api Roh Kudus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tidak akan bisa diam, ada gairah di dalam. Saya berdoa gairahmu lebih besar daripada tekanan-tekanan hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, tekanan hidup membuat kita pengen berhenti. Tekanan hidup membuat kita merasa tidak mampu. Tekanan hidup membuat kita merasa saudara tidak dihargai. Ya. Semua kita tahu itu. Tetapi dengarkan baik-baik. Kalau engkau sudah mau berhenti, itu artinya apimu kurang besar. Ibu-ibu tahu sayang. Kalau dia masak air saja apinya kecil, air itu gak masak-masak. Masak Indomie saja saudara, apinya kecil, bukan tidak menyala tapi kecil. Itu gak masak-masak. Sampai sore nanti kita gak jadi makan. Kenapa ada banyak orang yang sampai tuanya gak jadi masuk Tuhan dalam hidupnya? Karena apinya kecil. Maka saya sarankan padamu, besarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Satu-satunya api yang tidak berbahaya Tuhan adalah api Roh Kudus. Api yang lain kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Tapi api Roh Kudus semakin besar, semakin luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, sukacita katakan amin. Harus ada gairah. Dengarkan saya, rasa capek tidak bisa membunuh gairahmu. Nah, kadang-kadang saudara dengarkan baik-baik. Ini penting. Kadang-kadang kalau kita capek, kita mulai melegalkan hal-hal yang seharusnya tidak boleh. Sebagai contoh, maaf ya nak, mama kemarin marah-marah. Karena sebenarnya mama capek. Lalu kau buat kayak gitu. Sayang, capek tidak melegalkan engkau untuk boleh marah-marah. Memelihara iman, amin. Kata memelihara di sini, aku telah memelihara iman. Kata memelihara diambil dari bahasa aslinya tereo. Tereo artinya dijaga, dipelihara, disimpan, dilindungi, dan dipegang teguh. Amin. Banyak yang jadi padamu yang membuat itu bisa hilang, dilindungi, disimpan. Banyak yang membuat dalam hidup ini, yang membuat itu bisa lepas, dipegang teguh. Saudara, dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak adil, berbahaya, menyedihkan, menekan, membingungkan, bahkan membuat putus asa. Paulus pun pernah berputus asa. Dikatakan saudara dalam Kisah 27 ayat 20, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Paulus pun pernah demikian. Itu sebabnya penting sekali. Dan dia berkata pada akhirnya, aku telah memelihara iman. Aku sudah tereo iman. Aku sudah pegang teguh imanku. Saya berdoa itulah jadi bagi kita semua. Amin. Satu orang coach berkata kepada anak-anak, aku lihat banyak di antara kalian kalah hari ini. Anak-anak diam. Dan dia katakan, tidak ada pemenang yang terus-menerus menang. Kalian lihat petinju itu, dia katakan. Dia katakan tidak pernah kalah. 27 kali menang. 27-0-0. Gak pernah seri, gak pernah kalah. Itu kan karir profesionalnya. Pada waktu dia mulai, itu dibully itu. Habis-habisan itu. Banyak kalahnya. Salah satu diantaranya kalau saudara nonton film Rocky.
Pada waktu dia karir profesional dia memang tidak pernah kalah. Tetapi sebelum dia profesional berkali-kali dia kalah. Tapi dia tidak pernah menyerah. Tidak ada seorang atlet yang tidak pernah kalah. Tidak ada seorang anak Tuhan yang tidak pernah kalah. Tapi kita menolak untuk diam dalam kekalahan. Bangun, bangkit, pegang teguh iman. Tereo, haleluya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pengharapan. Ketika dikatakan oleh Paulus kami tidak punya pengharapan lagi dalam ayat 20 kisah pasal 27. Ayat 23 Tuhan datang dari sorga melalui malaikatnya. Tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang-orang yang bersama-sama dengan engkau akan selamat karena engkau. 25, sebab itu tabahkan hatimu. Saya dengarkan baik-baik, justru pada saat kita tertekan, Tuhan mau menunjukkan betapa pentingnya engkau bagi Tuhan, sehingga engkau tidak akan mati di saat itu. Kenapa hal itu jadi? Kenapa? Sederhana, karena Tuhan melatih engkau untuk berperang. Dan Tuhan mau menyatakan semua ini karena kasih karunia-Nya supaya apa? Supaya jangan kau sombong. Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena Allah menentang orang sombong. Karena kesombongan mendahului kejatuhan. Paulus dikatakan tidak ada lagi harapan bagi kami. Tapi Tuhan berkata, engkau harus menghadap kaisar. Ada orang-orang di sini yang hampir menyerah. Dan hari ini Tuhan berkata, engkau punya sesuatu yang besar di hadapanmu dalam nama Yesus. Ya, ada yang menerima penolakan, ada yang menerima tekanan. Tapi saya mau berkata pada saudara, kelihatannya nggak ada harapan. Nah, dengar baik-baik, ketika Tuhan memberikan maksudnya padamu, dia tidak pernah hanya untukmu. Dan karena kasih karunia Allah, semua orang-orang ini juga ikut diselamatkan. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, baca dalam buku Keluaran dikatakan begini, dan ikut bersama mereka berbagai bangsa. Tuhan tidak pernah untukmu sendiri, Tuhan mau jadikan kau berkat. Oh ya, memang kita semua punya persoalan, tapi di balik itu Tuhan mau jadikan kita berkat. Supaya kau punya kesaksian, Allah yang kusembah, di mana aku adalah miliknya. Dan karena dia, maka semua kita selamat. Haleluya. Nah, dengar. Tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan padaku. Ini iman yang luar biasa. Di mana rupanya dia masih di tengah laut, di mana rupanya dia masih di tengah badai, tapi dikatakan aku percaya bahwa yang terjadi adalah seperti yang dinyatakannya padaku. Thank you Jesus. Dengarkan baik-baik, saya berdoa sebelum tahun ini berakhir, Tuhan mau menyatakan sesuatu padamu. Tuhan mau menyatakan sesuatu padamu. Haleluya. Supaya kau percaya apapun yang jadi tahun depan tidak akan meleset daripada apa yang dinyatakan Tuhan padamu. Apa yang dinyatakan Tuhan padamu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semua berkata pada Tuhan, Tuhan nyatakanlah sesuatu padaku. Di dalam nama Yesus. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling indah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ketika kita putus asa, dia tidak biarkan kita berlarut-larut dalam putus asanya. Dia datang, sorga akan datang. Sekarang terima lawatan Tuhan, amin. Dia tidak membiarkan kita mati dalam keputusasaan. Dia selalu datang tepat pada waktunya. Murid-murid saudara diombang-ambingkan oleh gelombang, dia datang di atas air. Saudara, dia menghadapi seluruh gelombang, seluruh badai hanya untuk satu orang di Gadara yang kerasukan. Saudara baca baik-baik Alkitab, dia tidak datang untuk orang lain. Sebelum dia datang, badai habis-habisan menghantam Yesus dan murid-murid. Kenapa? Karena setan tahu waktunya sudah dekat. Tahukah saudara, setiap kali badai datang habis-habisan menghantam, setan tahu waktunya sudah dekat. Amin. Kebebasan akan datang, pemulihan akan datang, sesuatu yang baru akan datang, maksud Tuhan akan dinyatakan.
Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan pasti memberikan harapan dan kekuatan yang baru. Amin. Dan dia mau menyatakan sesuatu. Nah sekarang, lihat baik-baik bagaimana Paulus memelihara imannya. Dia berkata, apakah aku pelayan Kristus? 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi loh. Aku lebih berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kuras 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku dan seterusnya. Mengerikan sekali membaca ini. Dan tidak menyebut banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat. Anda capek, semua capek. Amin. Apa yang kita buat ketika kita capek? Pelihara iman. Inilah yang kita lakukan. Saat ada persoalan, pegang teguh iman. Saat sedih, ada badai, ditinggalkan, dikhianati, banyak kebutuhan, sendirian, kesepian, kekurangan, hilang pekerjaan, tapi kematian, pegang teguh iman. Kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, apa saja, pegang teguh iman. Banyak mengalami musibah, kemalangan, kehilangan harta, banyak masalah dalam pelayanan dalam keluarga, merasa putus asa, pegang teguh iman. Saat semuanya turun, pegang teguh iman. Saat mendengar vonis dokter, pegang teguh iman. Tereo, pelihara imanmu dan semua yang kau pelihara pasti tambah besar dan berbuah. Amin. Iman bukan hanya pada saat yang sukar, tapi iman juga pada saat senang. Banyak orang-orang yang jatuh pada saat dia senang. Maka kembali lagi, saat senang, saat berhasil, saat beruntung, pegang teguh iman. Saya dengarkan, kenapa engkau berhasil? Karena Tuhan lihat sesuatu dalam engkau yang dia berkenan. Itu sebabnya sesuatu itu gak boleh kau ubah. Oh, mungkin Tuhan lihat kerendahan hatimu. Mungkin Tuhan lihat kerajinanmu, mungkin Tuhan lihat kerja kerasmu. Ketika kau berhasil, jangan diubah. Jangan udah berhasil jadi gak kerja keras lagi. Jangan udah berhasil jadi sombong. Jangan udah berhasil jadi gak pedulian. Tuhan lihat kepedulianmu. Tuhan lihat kau keluar malam-malam bawakan beras bagi orang yang kekurangan, bawakan nasi. Tuhan lihat, orang gak lihat. Engkau tidak taruhkan di Instagram, engkau tidak taruhkan di Facebook. Tuhan punya mata yang melihat kesungguhan hati. Saya gak bisa lihat bahwa engkau berkorban untuk sektormu. Saya gak bisa lihat berapa makanan yang engkau korbankan untuk sektormu. Saya gak bisa lihat bagaimana kau jemputi semua jiwa-jiwa itu. Gak bisa lihat, Tuhan lihat. Maka saya berkata, diberkatilah dalam nama Yesus, diberkatilah dalam nama Yesus, diberkati. Semangat semuanya. Hari ini saya ajak pada saudara, apapun yang jadi tahun ini, menangkah engkau berlari terus? Gak sukakah engkau berlari terus? Amin. Oh, pas sekali lah itu semua, lari juga terus. Amin. Lari terus, lari, bukan lari dari kenyataan, lari pada maksud Tuhan. Amin. Ya, kan ada duanya lari itu ya kan, satu lari mendekat, satu lari menjauh. Ya, saya ajak saudara untuk lari mengejar mahkota, lari mengejar hadiah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.